Coba deh Ya, dok, minta 3 jenis buah yang menurut dokter paling direkomendasi untuk nggak apa-apa nih sering-sering dikonsumsi oleh diabetes. 3 dok. ya, oke. Ya, jawabannya adalah yang sering banyak di penelitiannya, yang keluar namanya itu lagi adalah apel dan pir, ya. Oke. Apel, pir, dan seringnya ada temennya apakah itu plum atau itu jeruk gitu ya. Jadi setelah kita baca penelitiannya dari sekian banyak penelitian yang kemudian membandingkan antara berbagai macam buah, diperhitungkan nih jika ada dari seratnya atau dari glycemic index-nya tadi, mana ya buah yang lebih aman, atau kandungan gula yang ada per gramnya, per 100 gram si buah itu. Akhirnya yang keluar adalah yang aman glycemic index-nya dan aman glycemic load atau jumlah karbohidrat per 100 gramnya, yaitu yang keluar namanya adalah apel, pir, kemudian ada jeruk, ada berries itu ada strawberry, blueberry, raspberry ya, seluruh berry, kemudian ada plum gitu. Nah ini bisa dikonsumsi secara sehari-hari untuk para penyandang diabetes. Oke, itu pun kalau misalkan dirasa-rasa memang nggak terlalu manis ya dok ya. Rasa apel, rasa pir itu nggak seperti kayak misalkan nanas, itu kan manis banget tuh kalau. Iya, betul. Ya, atau mangga gitu ya. Kalau yang warnanya kuning, seperti mangga, nangka, nanas, duren, itu biasanya memang pepaya itu kan agak oranye ya. Pepaya aman, pepaya boleh. Buat yang penderita diabetes boleh. Tapi kalau yang tadi, yang kuning-kuning itu memang tinggi gula gitu. Jadi package-nya itu tinggi dengan karbohidrat, tinggi gula, sehingga perlu dibatasi. Ada satu lagi nih, Jessica. Jadi buah-buahan yang bulat putih kecil, seperti rambutan, lengkeng, duku, langsat, cilongan gitu ya. Nah ini perlu dibatasi karena memang per butirnya memang nggak banyak kandungan gulanya. Tapi kan kita nggak mungkin makan cuma 1 biji. Nanti takutnya makan langsung 20. Nah akhirnya gula darahnya naik. Iya. Nah itu nanti gula darahnya bisa. Kalau buah semakin matang, apakah tingkat gulanya semakin tinggi juga dok? Ya betul. Terutama tadi yang kita lupa sebutkan adalah pisang ya. Jadi termasuk golongan buah yang warna kuning tadi. Kalau para penyandang diabetes perlu membatasi jumlah pisang yang dimakan ya. Jadi kalaupun mau makan pisang, pisangnya dicari yang pisang setengah matang atau yang baru matang. Jangan diambil pisang yang sudah kuning, apalagi yang sudah bintik-bintik coklat gitu ya. Itu sangat tinggi gulanya. Jadi memang betul kata Bu Jessica bahwa buah yang semakin matang semakin tinggi kandungan gulanya. Gitu ya. Oke, tapi teman sehat M-Ganik di sini paling suka pisang rebus tuh dok. Gimana tuh? Dimana pisang rebus kan kalau direbus semakin manis, rasa manisnya keluar. Apakah itu gulanya meningkat juga dok? Ya, kalau dalam ilmu makanan yang direbus itu memang akan berkurang kandungan gizi yang larut pada air ya. Jadi termasuk vitamin-vitamin atau misalnya sebagian gulanya ya. Nah, kalau mau makan pisang rebus sekali lagi tetap sama sebenarnya karena nggak hanya karbohidrat, nggak hanya glycemic index-nya yang dipikirkan, tapi jumlah gula yang terkandung satu pisang itu. Gitu. Ya, jadi boleh saja untuk mengkonsumsi pisang rebus, tetapi harus dibatasi. Jadi jangan tiap hari buahnya pisang terus gitu ya. Oke, berarti pisang aman, pepaya aman, berries aman, strawberry, blueberry, blackberry gitu aman ya. Terus pir, plum, sama apel, muter-muter di situ aja dok. Ya. Iya. Kalau di jus boleh dok? Nah, kalau di jus, nah ini dia. Kalau buah-buahan di jus itu usahakan tidak membuang seratnya ya, karena serat itu penting tadi ya, kita udah ulang berkali-kali. Kalau misalnya seratnya dibuang, maka gula yang ada di buah itu menjadi free sugar. Nah, free sugar ini berbahaya untuk penyandang diabetes karena nggak ada yang menghalangi, langsung diserap oleh tubuh dan langsung berubah menjadi gula di dalam darah. Itu jadi perlu adanya kalau nggak seratnya tetap minum, diikutkan, jangan disaring ya. Itu boleh. Atau kalau bisa memang jus itu tidak jadi pilihan utama ya Jessica ya untuk penyandang diabetes. Lebih baik makan buah potong atau buah yang digigit langsung. Oke.
Berarti kalau lagi pengen jus, dibanding ngejus, mendingan langsung dimakan aja deh buahnya, dikupas dimakan sendiri ya. Lebih sehat. Jus. Ya. Kalau dibikin asinan dok, gimana dok? Iya. Kalau dibikin asinan juga hati-hati ya. Kalau asinan nanti jatuhnya beda lagi masalahnya ya. Masalahnya garam. Berarti kalau orang-orang diabetes memang cenderung juga terkena hipertensi ya, gara-gara gula darah itu memang sifatnya merusak pembuluh darah dan persarafan dalam jangka panjang. Jadi sering banget itu kalau kamu pasien yang diabetes ikut-ikutan tuh dengan hipertensi gitu. Ya, jadi perlu dibatasi juga untuk asinan-asinan. Satu lagi juga yang diolah ya, buah-buahan dalam pengolahan itu adalah buah kering ya. Nah, buah kering justru malah makin tinggi gulanya. Ya, jadi harus dihindari sebenarnya untuk penyandang diabetes. Gak usah yang buah yang kering ya. Gitu. Oke. Menghimbau kembali nih, berarti ketika ingin makan buah, berfokus kepada formasi aslinya. Jangan makan asinan, gak usah di jus, dimakan aja, dikunyah aja, dan lebih diperhatikan lagi dalam pengolahannya. Gitu dok, berarti ya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu. Saya udah makan buah kok, ternyata asinan gitu buahnya. Itu malah kesehatan, betul ya dok ya? Ya, ada lagi buah-buahan yang agak lazim nih di masyarakat, yaitu semangka, melon ya. Nah itu juga perlu dibatasi ya, karena dia tinggi, glycemic indexnya tinggi. Kalau untuk gitu. Kalau untuk semangka sama. I see, oke. Ada lagi nggak dok selain semangka dan melon dok yang perlu dihindari? Macam-macam sih. Ya, ada buah-buahan yang jarang dikonsumsi ya, misalnya seperti serikaya. Ada tuh pasien yang bilangnya, saya doyannya serikaya karena dia punya pohonnya. Wah ternyata gulanya udah tinggi, 500 gitu. Ya karena manis ya, tinggi gula.